Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Vika Juarti dari kelas PAI Reguler 6B akan menampilkan video real teaching mata pelajaran Akidah Akhlak yang berjudul Nikmatnya Mencari Ilmu dan Indahnya Berbagi Pengetahuan. Silahkan disimak ya, semoga bermanfaat. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo, silakan Sono sebagai pemimpin, pimpin doa teman-temannya. Baik, kita dulu. Bismillah. Sebelum mulai, Ibu mau absen dulu ya. Jadi, yang siswa bilang hadir, yang siswi bilang hadiroh. Ratu Kamila, hadiroh Bu. Muhammad Prayoga, Here, Bu. Raffi Azazi, Oke, Bu. Siti Sofia, Sonu Fikrian, Ayo, Bu. Syara Fazlia, hadiroh. Tazkia Tunisa, hadiroh. Oma Afriani, izin Bu, izin ada apa? Ada. Oh, ada acara. Rahmat Syahroni, izin Bu, izin juga. Ini juga, Bu. Oke, kita doakan ya, semoga yang sedang izin Allah perlancar urusannya, Allah permudah urusannya, dan semoga kalian nih yang masuk-masuk, semoga Allah permudah juga nih materinya buat masuk ke relung hati kalian, karena ilmu yang bermanfaat itu yang bisa masuk ke dalam hati, bukan hanya sekadar masuk ke dalam otak. Oke, sebelum itu nih, Ibu mau nanya dulu, kemarin ya minggu lalu kita membahas tentang apa sih?
selain itu, kalian juga bisa memahami nih kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, jadi sumber hukum Islam itu Al-Quran dan hadis. Ya. Selain di antara itu bukan sumber hukum Islam. Oke, kita lanjut ya. Nah, apa yang kalian amati dari gambar-gambar tersebut? Apa? Yang kelompok. Kereta. Ya, terus internet Bu. ya, ujian, diskusi, topik, kereta. Ya, Rafli, apa? Handphone. Handphone. Ya, bagus. Semuanya udah tahu ya. Jadi, dari keempat gambar tersebut itu menunjukkan betapa pentingnya dari menuntut ilmu. Karena dengan menuntut ilmu, maka peradaban manusia akan semakin maju dan berkembang. Kita bisa lihat nih, di gambar yang paling atas itu yang gambar kereta. Kalau kita menulis terlebih dahulu, ya, zaman dulu itu zamannya ibu nih ya. Kalian kan masih muda nih. Zamannya ibu itu dulu kalau naik kereta itu masih pakai tenaga uap. Nah, kemudian ada revolusi 4.0 yang dimana mengubah dari tenaga uap menjadi tenaga listrik yang seperti sekarang ini kita naiki ya, kereta-kereta listrik yang suka ada di stasiun. Nah, ini udah versi terbarunya nih, kereta cepat. Di Indonesia juga udah ada. Nah, ini gambar yang paling bawah itu kenapa ada gadget, ada tablet, ada laptop, kenapa? Iya, bagus, Sofi pintar. Nah, karena dengan itulah maka para pakar dan para peneliti itu selalu giat menuntut ilmu sehingga peradaban manusia menjadi maju. Boro-boro nih ya, di waktu zaman ibu nih ya, ke zaman ibu, boro-boro ada gadget kayak gini ya, apalagi yang kayak sekarang tuh ada apa yang bisa dilipat itu tuh, kalian tahu? Ya, ada ya yang bisa dilipat gitu. Iya, kalau dulu tuh ya boro-boro kayak gitu SMS aja harus disingkat. Lagi apa misalnya LG, AP misalnya. Nah, kalau kan kita ngirim pesan satu singkat aja tuh bisa habis pulsa badak. Nah, itu kalian gak mengalami hal itu, jadi kalian harus bersyukur. Oke. Sebelum kita menelisik terlebih jauh, kita harus tahu dulu nih apa sih dari menuntut ilmu itu. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam, baik kewajiban tersebut dibebankan kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Hal ini menandakan bahwa agama Islam itu tidak membeda-bedakan gender antara laki-laki maupun perempuan. Semuanya harus menuntut ilmu. Coba sekarang ibu mau nanya nih, di antara kalian ada yang masih ingat gak pelajaran waktu SD? Siapa pahlawan wanita yang mencetuskan bahwa perempuan juga boleh loh sekolah, boleh juga berpendidikan? Siapa? Ibu kita Kartini. Iya, bagus. Pintar. Siapa tadi yang jawab? Aku. Iya, bagus. Tapi pintar. Iya. R.A. Kartini atau Raden Ajeng Kartini, beliau mencetuskan bahwa perempuan juga boleh loh berpendidikan. Perempuan juga boleh sekolah karena pada zaman waktu pemerintahan Belanda, perempuan itu nggak boleh sekolah. Ya, mereka malah bahkan dipekerjakan ya sebagai pekerja lah perempuan itu. Yang boleh sekolah itu hanya laki-laki, karena yang derajatnya tinggi itu laki-laki. Nah, makanya muncul apa? Masih wanita. Ya, emansipasi wanita. Nah, ternyata gebrakan yang dilakukan oleh R.A. Kartini ini sejalan dengan konsep Islam yang dimana Islam pun tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban baik laki-laki maupun perempuan untuk belajar. Ya, oke, sampai sini clear? Paham? Paham. Oke. Kita lanjut ya. Gak apa-apa, tak skip apa-apa, gak usah malu. Ya, kita lanjut. Nah, di sini ada dalil menuntut ilmu. Sebenarnya dalil menuntut ilmu itu ada banyak. Ya, cuma di sini ibu ingin lebih memperdalam lagi dari Quran surat At-Taubah ayat 122. Kalau disimak ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza
kifayah. Fardu kifayah. Ilmu yang fardu kifayah itu yang seperti apa? Kedokteran, Bu. Ya, itu contohnya. Maksudnya Ilmu yang wajib tahu, tapi tidak harus dimiliki. iya, Masuk berarti ya. iya. Jadi ilmu yang fardu kifayah itu ilmu yang gak wajib dimiliki untuk muslim, tapi harus ada perwakilan dari istilahnya perwakilan dari kaum muslim. Kalau ilmu yang fardu kifayah ini mau dia muslim atau non muslim boleh untuk mengkaji ilmu tersebut. Contohnya apa? Kedokteran, astronomi, teknologi, Sastra. Nah, maksudnya kan kalian nih jurusan IPA PPS nih. PPS. Nah, IPS itu termasuk dari hukum yang fardu kifayah karena nggak semua orang harus belajar IPS. Ada juga yang IPA. Kalau misalnya IPS itu menjadi wajib, maka yang jurusan IPA mereka berdosa. Ya nggak masuk IPS kayak gitu. Jadi kalau yang fardu kifayah itu mau muslim atau non muslim mereka boleh untuk menuntut ilmu. Paham? Sampai sini paham? paham, Bu. Lanjut ya. Nah, di sini ada keutamaan orang yang menuntut ilmu. Orang-orang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada sesama akan Allah berikan keutamaan ya, oleh Allah dan Rasulnya. Yang pertama diberikan derajat yang tinggi. Nah, hal ini tertuang dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan derajat yang tinggi di antara orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berpengetahuan. Dan Allah juga Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Mau ditinggikan derajatnya di hadapan Allah? Oke, yang kedua, diberi pahala yang besar di hari kiamat. Nah, hal ini tertuang dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ad-Dailami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, penuntut ilmu itu adalah penuntut rahmat. Penuntut ilmu adalah pilar Islam dan pahalanya akan bersama para nabi ya. Yang ketiga, sedekah yang paling utama. Nah, sedekah yang paling utama. Jadi sedekah yang paling utama itu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sedekah yang paling utama adalah ketika seorang muslim bisa menuntut ilmu dan mengajarkannya kepada sesama. Ya, hadis riwayat Muslim. Jadi nih, kalau misalnya kalian punya adik, punya ponakan, punya sepupu ya yang bisa kalian ajarin tuh. Karena dengan begitu kalian juga bisa melaksanakan sedekah yang paling utama. Otomatis pahalanya lebih besar. Nah, kemudian yang keempat, lebih utama dari seorang ahli ibadah diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang muslim yang bisa mengambil manfaat dari ilmunya tersebut, maka dia lebih utama dari seorang ahli ibadah. Jadi kalian nih yang sedang menuntut ilmu seperti saat ini, kalau kalian bisa mengambil manfaat dari ilmu yang sedang kalian pelajari hari ini, insya Allah kalian lebih utama dari seorang ahli ibadah sekalipun. Nah, kemudian sama dengan orang yang
paling penting.
Salah, Bu. Ya, Karena kalau ujian kerjainnya sendiri-sendiri. iya, betul. Iya, kita kelompok kedua. Ya, Bu. Nih, Jadi gambarin, Bu. iya dari gambar itu. Oh, dari tadi kita diskusikan sebelumnya ini tuh menggambarkan seorang siswa yang kabur, Bu, saat belajar. Ya, terus Jadi apakah contoh perilaku seperti ini diperbolehkan atau tidak ya? Kalau menurut saya tidak, Bu. ya, alasannya. Alasannya karena apa ya? Ini kan waktu belajar nih. Ya. Ya, dia malah kabur. Jadi anak-anak itu tidak menghargai seorang guru, Bu. Gitu seperti Bu, itu. dia pakai dapat juga kalau menghargai. Kamu lagi sakit? Iya, Bu, ini enak banget. Semoga sembuh dulu ya. Ya, silakan boleh duduk. Tepuk tangan kelompok dua. Ya, jadi kita semua sepakat ya bahwa dari kedua gambar ini merupakan penyimpangan dari menuntut ilmu, juga penyimpangan sosial. Dimana namanya penyimpangan itu tidak sesuai dengan etika moral yang ada di masyarakat. Oke, sekarang kita main game ya. Gimana, Bu? Nah, gamenya ini sambung kata. Ibu kasih waktu 3 detik buat mikir. Bisa? Contoh ya, kasih contoh. Tanya nih, gelas, belakangnya S. Syarat sambung dari S. Ini cluenya kata benda. Ingat ya, kata benda. Berarti kalian hanya boleh menyebutkan nama-nama benda. Oke, Bu. Dan dikasih waktu buat mikir itu 3 detik. Ibu ambil 3 orang ya untuk maju ke depan. Oke? Siap? Semua siap? Ini mau gimana nih? Bentuknya gini. Atau mau gimana? Balik. Gini ya, kesini ya, ke belakang, terus ke sini. Ya, ke situ. Oke? Coba deh ratu. Terus kasih Oh, Bu. apa terserah. Handphone. On, belakangnya D. Oh ya, E. Saskia, 1. Dua. Satu. Ibu. Oh ya, sono. Ember. Dari Ya. ulangi. Dari kata belakangnya. Misalnya Raymond, berarti dari T. Kamu kata T. Tapi katanya jangan yang tadi dari K. Wah, Ulangi. Kan diulangi. Oh ya, siap. Ya, ya, Bu, 5 detik. Kayak 5 detik. Ya. Banyak tawa ya kalian. Ember, ranjang. Apa belakangnya? 1, 2, 11. 1, 2, aku. 1. Ubin. N. 1, 2, 3. Sekarang ucap tadi syarat. Apa? Terserah kata benda. Dari sana. AC. AC. E. Titik. C. T. Oh ya. Sulit. T. 1.
Ibu suruh baris, baris. Jangan tahu kan? Terus apa? Kau menurut kamu? Apa ya Bu? Dia mau tahu. Oke, muter. Berdoain sama Pak Bu Kifayah. Kalau pertanyaannya seperti apa? Itu tuh ya kayak wajib Bu, Iya. karena kan kayak pendidikan agama Islam gitu-gitu Bu, yang tentang agama-agama. Contohnya, contoh ilmunya. Akidah akhlak, fikih, Al-Quran dan hadis. Yang paling dipayah. Itu kedokteran, teknik Bu. Terus? Komunikasi, manajemen. Ya bagus. Dan Bu, Ya. Nah, sekarang ibu mau nanya nih. Tadi dalil dari menuntut ilmu itu apa? Quran surat apa? Quran surat apa tadi? Quran surat apa? Ayo, Rafli. Tadi Quran surat apa? Ada yang ingat? Quran surat apa? Ya, boleh. Itu tadi yang poin pentingnya tuh, yang awal. Dan tidaklah semua orang harus pergi ke medan perang. atau enggak? Ayat 1, 2, 2.
Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.